البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya, sebagaimana seperti biasanya, setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Yang mana hadis kemarin yaitu seputar zikir sebelum tidur. Di antaranya membaca al-mu'awwidzat diiringi dengan mengusapkan kedua telapak tangan, bagian kepala dan wajah, kemudian anggota badan bagian depan semampunya. Yang sebelumnya ditiup terlebih dahulu dengan sedikit diikutkan apa? Na barakallahu fikum. Ludah, tapi tidak semuanya, hanya sedikit saja. Namanya na barakallahu fikum an-nafas. Semacam hembusan atau semacam tiupan yang ada ludahnya sedikit. Adapun at-tufl yaitu ludah ma'ruf ya, yang diiringi dengan apa? Meludah, yaitu diiringi dengan adanya air liur yang banyak. Seperti itu. Tafadhal hadisnya dibaca, suara keras, lantang, jelas. Ayo, tafadhal antum. Siap? Tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Wa ma akbala. Na'am, barakallahu fiikum, ahsan. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum, ahsant. Tafadhal.
Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Siap? Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasihi kulla lailatin jama'a kafaihi thumma nafasa fihima fa fa fakula Faqara'a. Faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yas thumma yamsahu bihima Awa. mastaqa'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika ala kamaratin muttafaqun alaih. Naam, barakallahu fiik, ahsan. Tafadhal. Ana nabiyya ila firashihi. Naam, barakallahu fikum, ahsan. Tafadhal. Naam, barakallahu fikum, yang keras ya. Tafadhal antum. Anna nabiyya Naam, barakallahu fiik, ahsan. Siap? Tafadhal, bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ala firashihi Kana idza awal ila firashihi kulla lailatin jama'a kafai thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marat muttafaqun alaih. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Tafadhal.
Summa apa? Summa yamsahu bihima. Nah, apa? Yabda bihima ala wa ma aqbala yaf'alu dzalik. Na'am, barakallahu fiik. Antum menghafal enggak? Tafadhal, bismillah. Summa yamsahu, kan dibalik. Wa wajhihi. Na'am, barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Jamaah yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marrat muttafaqun alayh. Ayo, na'am, barakallahu fiik. Menghafal enggak antum? Antum menghafal enggak? Antum? Tafadhal. Karena ila au ila firashihi ila laylatin jama'a kafayhi thumma nafati lima wa qira'ati lima wa Allahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yansahihi bima mastata'a min jasadihi yabda'u bima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika Ayo, na'am, barakallahu fiik. Ahsan, tafadhal. Ayo.
Summa nafatha. Na'am barakallahu fiik. Antum hafal enggak antum? Hafal enggak? Belum? Labas. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-muallifu asbahullah halaman 98 kafaratul majlis, yaitu doa yang sering kita baca ketika mengakhiri suatu majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lafadznya berbeda-beda, tapi yang diinginkan sama, dengan riwayat yang berbeda-beda. Kita baca barakallahu fikum. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan qattu wala tala Qur'anan wala shalla salatan illa khatama dzalika bikalimatin. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di suatu majelis kemudian tidak pula baca Al-Qur'an, tidak pula salat dengan suatu salat illa khatama dzalika bikalimatin, melainkan beliau menutup amalan-amalan tadi dengan beberapa kalimat. Nah, beberapa kalimat ini yang akan kita baca ketika di akhir majelis, di akhir bacaan Al-Qur'an. Nanti disebutkan juga bahwasanya doa kafaratul majlis itu dibaca ketika kita selesai baca Al-Qur'an sebagai pengganti shadaqallahul azim. Karena shadaqallahul azim itu bid'ah, enggak ada dalilnya. Nah, disebutkan oleh al-Imam barakallahu fikum, atau disebutkan oleh Syekh Abdul Khaliq asbahullah dalam catatan kaki nanti. Kita lihat di sini. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, araka ma tajlis majlisan wa la tatlu Qur'anan wa la tusalli salatan illa khatamta biha ulail kalimat. Qala na'am. Wahai Rasulullah, aku melihat engkau tidaklah duduk di suatu majelis, tidak pula baca Al-Qur'an, tidak pula salat dengan suatu salat, melainkan engkau menutup dengan kalimat-kalimat tersebut. Qala, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, na'am, iya. Man qala khairan khutima lahu tabi'un ala dzalikal khair. Masyaallah. Kalau di majelis tersebut dia mengucapkan, atau barang siapa yang mengucapkan kebaikan di majelis tersebut, khutima lahu tabi'un ala dzalikal khair, maka akan dituliskan, akan ditetapkan pada orang tersebut kebaikan yang ada pada majelis tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya ditulis kebaikan untuknya. Kalau di majelis dia membicarakan kebaikan atau menyampaikan kebaikan. Sebaliknya, wa man qala syarran kunna lahu kaffaratan, dan barang siapa yang dia berkata dengan perkataan jelek atau berkata dengan suatu kejelekan, niscaya kalimat-kalimat tersebut akan sebagai penebusnya, tebusannya, penggugur kejelekan-kejelekan yang dia ucapkan dengan ucapan tadi. Apa kalimat tersebut? Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kalimat-kalimat yang barakallahu fikum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, subhanaka Allahumma bihamdik, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi maknanya sama, dikenal dengan kafaratul majlis. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ternyata ketika ada majelis ditutup dengan apa? Dengan penutup tadi. Hukumnya enggak wajib tapi dianjurkan. Barakallahu fikum. Kadang-kala kita menutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak masalah juga. Tapi lalu dengan kafaratul majlis ini keutamanya besar. Paham ya? Keutamanya besar. Insyaallah kita akan biasakan ini ya. Barakallahu fikum ketika akhir baca Al-Qur'an, misalkan
atau akhir dalam suatu majelis, atau salat dengan suatu salat misalkan, maka ditutup dengan kalimat-kalimat tadi itu. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, rawahu An-Nasa'i. Ini yang ada dalam riwayat An-Nasa'i. Tapi yang selama ini kita bacakan subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kan? Seperti itu. Na'am, barakallahu fiik. Inilah hadis yang dikenal dengan kafaratul majlis. Hadis yang dikenal dengan kafaratul majlis. Na'am, barakallahu fiikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Dalam hadis yang mulia ini terdapat anjuran dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam agar kita membiasakan dengan zikir tersebut. Walaupun kadang-kala kita menutup dengan ucapan alhamdulillah atau yang semisalnya, namun di sini keutamaannya besar. Kalau yang kita ucapkan kebaikan di majelis tersebut akan dicatat untuknya kebaikan. Tapi kalau yang diucapkan ada kejelekan dalam majelis tersebut, dihapuskan, digugurkan kejelekan yang dia ucapkan di majelis tadi. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada kejelekan yang dia ucapkan, misalkan kadang-kala kan kejelekan yang dia ucapkan mungkin enggak sengaja, atau mungkin nah barakallahu fikum adanya kekeliruan atau yang semisalnya. Kemudian mengenai Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau dikenal dengan Ummu Abdullah. Ya kan? Ummu Abdullah Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Beliau sahabat yang mulia, sahabiah yang mulia, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sekian banyak istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang dinikahi dalam keadaan masih gadis kecuali beliau radhiyallahu anha, Aisyah ummul mukminin. Saat itu dinikahi ketika usia 6 tahun. Kemudian dukhulnya ketika usia 9 tahun. Walaupun keadaan demikian, beliau diberikan keutamaan dari sisi ilmu. Tapi untuk keturunan, Allah Ta'ala takdirkan tidak punya keturunan dari Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah. Keturunan Rasulullah SAW dari istri siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Itu yang paling banyak. Paham ya? Dan satu dari seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, siapa? Maria Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim. Paham ya? Ibrahim, nah barakallahu fikum, dari Maria Al-Qibtiyah. Sisanya semuanya dari Khadijah bintu Khuwailid. Paham ya? Siapa saja? Al-Qasim, Abdullah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, siapa? Muzamil. Siapa? Satu lagi. Fatimah bintu Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi itu semuanya dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang dari Maria Al-Qibtiyah satu, Ibrahim. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Dari Aisyah ada enggak? Tidak ada. Dan termasuk keutamaannya juga, Aisyah ummul mukminin termasuk apa? Salah satu sahabiah, sahabat wanita yang paling banyak periwayatannya. Karena apa? Pertama, memang beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk dalam apa? Al-muktsirun fi riwayatil atsar. Orang yang paling banyak periwayatan hadisnya. Ada berapa jumlahnya yang disebutkan dalam pantun? Para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya ada berapa? Yang disebutkan dalam pantun antum? Ada berapa? 7. Naam. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, wa Anasun wal Habru Abdullah bin Abbas, kal Khudri, ya kan? Ya Abu Sa'id al-Khudri, wa Jabirun, Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, wa Anasun wal Habru kal Khudri, wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Naam, itu yang sudah kita lewati. Kemudian Aisyah ummul mukminin dengan Khadijah bintu Khuwailid ada perbedaan pendapat mana yang lebih utama. Apakah lebih utama Aisyah
atau lebih utama Khadijah bintu Khuwailid? Mereka merinci kalau dari si awal-awal perjuangan agama Islam dan awal-awal ketika Rasulullah menerima wahyu, maka di situ Khadijah bintu Khuwailid lebih afdal. Karena saat itu beliaulah yang memberikan hiburan untuk Rasulullah SAW. Karena keadaannya sangat, barakallahu fikum, saat itu beliau takut, gemetaran. Zamiluni, selimutilah aku. Paham ya? Barakallahu fikum, Khadijah bintu Khuwailid yang menenangkan. Ditenangkan sampai beliau tenang, bayangkan. Di awal-awal permulaan. Dan juga beliau radhiyallahu anha dapat keutamaan apa? Dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian rincian yang kedua, sedangkan Aisyah ummul mukminin lebih afdal dari sisi ilmu. Paham ya? Dari sisi keilmuan, maka Aisyah ummul mukminin lebih afdal daripada Khadijah bintu Khuwailid. Masalah hadis, masalah fikihnya dan yang semisalnya. Itulah Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah. Dan ada kisah yang sangat mengharukan dan juga menyedihkan, yaitu kisah tragedi tuduhan yang saat itu dilontarkan, dibikin, digembor-gemborkan oleh Raisul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwasanya Aisyah berzina. Bayangkan, posisi beliau adalah istri Rasulullah SAW, dituduh, disebarkan, nggak sembarangan lagi. Jadi saat itu ketika di Madinah, barakallahu fikum, di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul nunggu-nunggu karena pasukannya ketika mereka pulang dari barakallahu fikum Ghazwah Al-Muraisi atau Bani Mustalik, istirahat di suatu tempat. Paham ya? Istirahat di suatu tempat. Kemudian Aisyah ummul mukminin saat itu usianya masih kecil, sehingga walaupun berada di dalam tandu, paham ya, itu sangat ringan. Ketika rombongan sudah pada berangkat, setelah istirahat selesai, rombongan berangkat. Mereka kira ada di dalam situ, dibawa terus karena ringannya tadi ya. Ternyata Aisyah tertinggal. Kenapa tertinggal? Saat itu beliau radhiyallahu anha sedang mencari kalung yang hilang, yang dipinjam dari Asma bintu Abi Bakr. Paham ya? Yang dipinjam dari Asma bintu Abi Bakr, itu dari saudarinya. Cari, ternyata barakallahu fikum, ketika beliau capek istirahat, tertidur situ. Karena rombongan udah enggak ada. Tertinggal rombongan dan dia berharap semoga rombongan mencarinya gitu. Ternyata ada salah satu sahabat yang tertinggal juga. Paham ya? Yaitu siapa? Yang akhirnya disebarluaskan Aisyah ummul mukminin berzina dengan sahabat tersebut. Siapa sahabat tersebut namanya? Dah tak lewati berkali-kali kalau tidak salah ya. Siapa namanya? Abdurrahman? Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ingat-ingat ya, Safwan bin Mu'attal As-Sulami datang kemudian mengucapkan kalimat barakallahu fikum irja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaujatun Nabi SAW, kaget dia, kok masih ada di sini gitu loh. Paham ya? Akhirnya Safwan bin Mu'attal As-Sulami mendekatkan kendaraannya. Enggak bicara wala syai', la kalam wala salam, enggak bicara. Itu dituduh berzina, bayangkan. Allah musta'an. Didekatkan, akhirnya Aisyah naiklah di kendaraan tersebut sampai pulang. Ketika barakallahu fikum awal kali masuk ke Madinah, di sana ada rombongan orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul langsung tuduhan tersebar kemana-mana sampai barakallahu fikum kedua orang tuanya Aisyah ummul mukminin dan Abu Bakar sendiri, bapaknya, itu pun sempat sedih dan kejadian tersebut. Tapi Allah Ta'ala selamatkan. Allah Ta'ala bantah tuduhan tadi itu. Antum bisa lihat kisahnya dalam surat An-Nur. Kisah tersebut dikenal dengan Qissatul Ifki. Qissatul Ifk. Qissatul Ifki itu kisah tentang tuduhan ummul mukminin radhiyallahu anha berzina. Jadi dituduhkan oleh rombongannya Abdullah bin Ubay bin Salul al-Yahud. Allah musta'an Yahudi. Karena ujung-ujungnya dari orang Yahud kan. Cuman dia menyusup di situ ya. Allahul musta'an. Kita lihat catatan kakinya. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata beliau, wa hadhihi tusamma kafaratul majlis. Halaman 99, perhatikan yang punya kitabnya. Bacaan ini atau doa ini dikenal dengan kafaratul majlis. Dikenal dengan kafaratul majlis. Ai annaha mahiyatun
lima yaqa'u fihi minal laghat. Bahwasanya doa tersebut bisa mahiyah, menghapuskan apa yang terjadi berupa kekeliruan atau kekacauan yang disampaikan di dalam majelis tersebut. Kekacauan ini ucapan-ucapan yang mungkin enggak benar, ucapan-ucapan yang barakallahu fikum keliru, ucapan-ucapan yang ada barakallahu fikum kejelekan situ, maka kafarahnya itu kafaratul majlis. Penggugur apa? Penggugur majelis, ya, kejelekan-kejelekan yang ada di majelis yang dia sampaikan. Nah, intaha min Faidul Qadir. Faidul Qadir karya siapa? Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala atau Al-Munawi. Nah, kalau Imam Asy-Syaukani Fathul Qadir ya. Nah, ini siapa ini? Faidul Qadir Al-Munawi ya. Nah, barakallahu fikum. Fa yustahabbu lil insan khatamal majlis bihi. Maka disunnahkan bagi seorang untuk menutup majelisnya dengannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan yang riwayat yang pendek enggak masalah juga. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, enggak masalah juga. Kalaupun seandainya dia menutup dengan lafaz alhamdulillah, itu sudah apa? Sudah ada penutupan di situ. Tapi ini ada keutamaan tersendiri. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Fa yustahabbu lil insan khatamal majlis bihi ayya majlisin kan wallahu taala alam. Intaha Syarh Sunan Nasa'i, masyaallah. Disunnahkan bagi seorang untuk menutup majelisnya, majelis apapun. Dan hanya Allah taala yang lebih tahu. Berikutnya, wa yustahabbu an yuqala hadza dzikr ba'da tilawatil Qur'an badalan min Shadaqallahul azim. Dan juga disunahkan, nah barakallahu fikum, disunahkan untuk mengucapkan dengan zikir ini tadi setelah baca Al-Qur'an sebagai pengganti lafaz Shadaqallahul azim. Inilah yang tersebar di masyarakat awam biasanya ya, yang jauh dari ilmu, setelah baca Al-Qur'an Shadaqallahul azim. Ya enggak? Nah barakallahu fikum, itu ternyata apa? Ternyata enggak ada dalilnya. Bahkan sebagian para ulama menghukum itu termasuk perkara muhdats, perkara bid'ah. Paham ya? Nah barakallahu fikum, enggak perlu. Cukup dia imma alhamdulillah atau baca kafaratul majlis tadi itu. Naam. Wa yustahabbu an yuqala hadza dzikr ba'da tilawatil Qur'an, dan disunnahkan untuk mengucapkan zikir tersebut setelah apa? Setelah baca Al-Qur'an. Setelah baca Al-Qur'an disunnahkan untuk apa? Untuk membaca kafaratul majlis tadi itu sebagai pengganti Shadaqallahul azim allati la dalila 'alaiha, yang enggak ada dalilnya. Jadi kalau amalan enggak ada dalilnya, apa hasilnya? Hasilnya nihil. Apa nihil itu? Enggak dianggap, kosong. Paham ya? Nah barakallahu fikum, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ayo perhatikan, amalan tersebut tertolak. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Wa bawaba alaihi al-Imam An-Nasa'i, sampai-sampai Imam An-Nasa'i memberikan bab dalam sunannya ma tukhtam bihi tilawatul Qur'an. Dengan apa? Bacaan Al-Qur'an diakhiri. Paham ya? Atau dengan lafaz yang apa? Bacaan Al-Qur'an diakhiri dengannya. Paham ya? Suatu bacaan yang bacaan Al-Qur'an diakhiri dengannya, yaitu bacaan kafaratul majlis tadi. Naam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bacaan yang barakallahu fikum sangat ringkas, ringan, dan keutamaannya apa? Luar biasa tadi. Naam, barakallahu fikum. Kesimpulannya, hadis yang mulia ini dijelaskan tadi bahwasanya majelis apapun, berarti kadang-kala kita ngobrol sama ikhwah kemudian lama ditutup dengan ini pun boleh juga. Paham ya? Nah barakallahu fikum, atau kita lagi santai-santai ngobrol itu kemudian ya setelah selesai kita tutup dengan ini pun enggak masalah juga. Paham ya? Karena ayya majlisin kan, majelis apapun. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau majelis ghibah boleh enggak? Lagi ngerumpi gitu, rombongan itu, kemudian setelah itu subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Jangan, itu majelis maksiat ya. Maksud majelis ini majelis yang imma majelis yang mubah pertama, atau majelis yang memang membicarakan masalah ketaatan. Adapun majelis ghibah ya bertobat kepada Allah taala. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Yang ini kita baca
Nah, satu hadis berarti sudah kita selesaikan bab yang sebelumnya atau bab yang ketiga. Besok akan masuki pembahasan baru, yaitu yang keempat. Mengenai pembahasan-pembahasan yang lain. Barakallahu fiikum, nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.